Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar untuk membuat game sederhana menggunakan Scratch, aplikasi Scratch. Untuk hari ini kita akan membuat melalui website Scratch ya. Jadi kita ketik di Google ini scratch.mit.edu seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Kemudian setelah muncul, nah teman-teman mulai membuat melalui start creating ini. Kita membuat baru start creating. Nah hari ini kita akan membuat game tembak ya teman-teman ya. Game di mana ada pesawat atau roket ya yang menembak asteroid di luar angkasa gitu ya. Nah ini kita tutup dulu. Nah, jadi kita buat ini kanvasnya menjadi kanvas yang kosong. Karena kita butuh untuk membuat roket dan menembak di luar angkasa, maka kita butuh karakternya itu roket. Jadi untuk menambah karakter, kalian cari di sini choose a sprite yang ada di sini. Kemudian kita cari roket dengan mengetik ROC, rocket ship. Nah, ini roketnya kita udah punya ya. Nah, kemudian karena ini masih menghadap atas, maka directionnya ini kita ubah menjadi 180 derajat. Nah, agar dia menghadap ke kanan ya. Ini directionnya 180. Nah, cukup. Nah, karena ini ukurannya terlalu besar, 100 kita perkecil ya, agar lebih minimalis. Nah, kita buat 70. Oke, kita geser kemana aja terserah. Kemudian kita akan membuat halang rintangnya yaitu batu. Jadi kita pilih batu rock. Kita cari rock. Nah, ini juga sama. Kita perkecil ya. Misalkan ukurannya lebih kecil lah, 60 gitu. Atau kalau kita ingin lebih sulit, kita buat ukurannya 80 gitu saja ya. Nah, agar sedikit lebih besar. Nah, kemudian karena kita butuh untuk pembatasnya, nah maaf ya, kita butuh untuk membuat pembatas. Jadi kita buat di sini tidak choose a sprite, jadi jangan diklik ya, digeser saja. Kemudian klik yang ini paint. Nah, kita akan membuat pembatas garis untuk membatasi layar kita. Nah, caranya membuat garis lurus. Nah, saya ulangi ya. Cara untuk membuat garis lurus ini dengan cara tekan shift di keyboard kalian yang pertama ini kita pilih yang garis lurus ini ya. Kemudian tekan shift yang lama di keyboard kalian, shift. Kemudian klik ditahan ke bawah, lalu lepaskan mouse-nya dan juga shift-nya dilepaskan. Nah, ini akan kita namai pembatas batu. Nah, karena pembatas batunya nanti di sebelah kiri, jadi kita ganti ini X-nya 0, Y-nya juga 0. Nanti dia akan berada di paling kiri sendiri. Kemudian kita buat lagi untuk pembatas kanannya, yaitu pembatas tembaknya atau pembatas laser. Cara sama, kita bikin garis lurus seperti tadi pakai shift. Kemudian ini kita ganti nama pembatas laser. Nah, kita ganti juga ya, X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, sehingga tampilannya kurang lebih seperti ini. Karena kita butuh untuk nembaknya menggunakan laser ya, kita gambar lasernya. Gambar sendiri aja ya. Caranya, kita outline-nya ini kita ganti dengan warna merah. Kita geser ke sini warna merah. Nah, kemudian pilih yang kotak ini. Rectangle ini juga diganti warna merah. Kita bikin kotak kecil saja. Nah, untuk tembaknya ya, mungkin pendek segini saja cukup ya. Nah, untuk pelurunya ini nanti. Nah, ini kita namai dengan laser. Nah, sekarang kita sudah siap untuk membuat programnya ya, teman-teman ya. Nah, untuk membuat programnya pertama ke rocket ship ini dulu. Kita akan berusaha untuk menggerakkan roketnya ini ya sesuai dengan arah panah yang kita inginkan. Nah, jadi menggerakkannya pakai kode nih. Nah, kita kode di sini. Pertama, kita bikin event dulu. Artinya event ini buat apa? Untuk memulai programnya. Gimana biar programnya ini dimulai.
caranya yaitu gambar bendera ini yang menjadi awal. Jadi ketika bendera ini dipencet, maka programnya ini bisa dimulai. Nah, kemudian karena kita ingin programnya ini berjalan terus-menerus, kita beri tanda forever. Nah, berarti ini programnya akan berjalan terus-menerus. Nah, kita akan menggunakan arah panah atas, bawah, kanan, kiri untuk menggerakkan sprocketnya. Cara menggerakkannya, pilih di sensing, kemudian touching ini kita pilih di sini. Maaf, kita pilih ini K ya. Maaf, bukan touching. Oh, sorry, if-nya belum ya. Nah, if ini kita pilih dulu, kemudian K. Nah, jadi if dulu ya tadi ya, dikontrol if K arah atas. Gitu. Nah, ketika dipencet arah atas, apa yang kita inginkan dia bergerak ke atas. Nah, bergerak ke atas itu kita pilih change Y. Nah, karena kalau ke atas itu sumbu Y. Nah, 10 saja cukup. Kita ulangi untuk semua panah. Nah, jangan lupa ini di bawahnya if ya untuk programnya. K-nya di sini sama ke kanan. Nah, kalau ke bawah dulu ya, ke bawah. Ke bawah juga sumbu Y, tapi dia negatif. Jadi change Y by minus 10. Kemudian yang ke kanan. Kembali bikin if lagi. Kita ulangi langkah yang sama, tapi di sini untuk ke kanan. Nah, motion geraknya di change X. Sekarang kalau ke kanan dia X. Nah, kemudian if lagi. Nah, lalu sensingnya K left sekarang. Nah, kalau ke kiri itu berarti minus ya. Nah, kita ganti dengan minus 10. Nah, untuk mengetes ini kita ketik hijau ini. Nah, ketika kalian memencet panah atas, dia akan bergerak ke atas. Bawah akan ke bawah, kanan juga seperti itu. Nah, seperti ini. Untuk sementara kita sudah selesai untuk membuat program dari roket, yaitu kita bisa menggerakkan roket sesuai arah yang kita inginkan. Kita berhentikan. Kemudian kita ingin menggerakkan batunya ini ya, mengarah untuk menyerang roket. Nah, jadi kita bikin program untuk batunya. Ketik di rocks, sama seperti sebelumnya, kita bikin event dulu, when click. Nah, ketika ini diklik, kita pengen dia berjalan dari arah sini, dari arah sebelah kanan sendiri. Nah, maka kita pilih langsung motion. Jadi ketika dimulai, dia langsung bergerak dari kanan. Kita ke go to random position, lalu set X ini. Nah, set X to misalkan 500 gitu aja. Yang intinya yang paling kanan sendiri. Nah, apa yang terjadi? Maka dia akan bergerak ketika ini dimulai, dia akan bergerak dari sini. Tapi dia masih diam saja di sebelah kanan. Nah, maka kita ingin dia bergerak terus-menerus ke kiri. Nah, seperti sebelumnya, kita ingin dia bergerak terus-menerus, maka pakai forever. Dia bergerak selamanya. Nah, untuk menggerakkan dia ke kiri, kita pilih change X by, karena ke kiri ya, minus. Nah, agar nggak terlalu cepat, kita buat minus 7. Itu saja ya. Apa yang terjadi? Dia akan bergerak terus-menerus seperti ini. Nah, tapi dia langsung berhenti. Tidak terus-menerus. Nah, untuk menggerakkan terus-menerus, maka kita buat program ketika menyentuh bagian pinggir ini, dia akan kembali lagi dari kanan. Kita bikin if lagi di sini. If, sekarang sensingnya ini touching. Nah, ketika dia menyentuh bagian kiri ini, kita sudah kasih nama tadi pembatas. Jadi cari ini, pembatas batu. Nah, jadi kalau dia touching pembatas batu, kita kasih waktu tunggu dulu. Nah, waktu tunggunya jangan terlalu lama. Misal 0,05 saja. Untuk membuat komanya pakai titik ya, 0,05. Nah, dia akan kembali dari kanan, maka kita pilih motionnya, go to random position. Kemudian set ini kita stop dulu. Nah, dia akan acak-acak kayak gini ya, maka kita buat set X, kita stop agar tidak bergerak terus. Nah, set X-nya ini kita buat 500. Dia akan bergerak dari paling kanan. Nah,
hasilnya seperti ini. Tapi ketika dia melewati roket, dia diam saja nih atau menembus. Nah, berarti kita bikin program nih, kalau mengenai roket dia akan kembali juga ke kanan. Sama, kita bikin if lagi. If ada di bawahnya sini ya, menggigit forever. Jadi di bawahnya if yang sebelumnya. Touching, sekarang touching rocket. Kita pilih yang rocket shape. Nah, kita ulangi lagi. Weight-nya, tapi ini agak lebih singkat karena ukuran batunya besar ya. Kita pilih weight lagi. Nah, ini kita pilih 0.03. Nah, sama ya, go to random position. Lalu set X 500. Nah, yang terjadi ketika dia mengenai roket, dia akan kembali ke sebelah kanan sendiri. Nah, sekarang kita akan membuat nyawa, teman-teman. Nah, ini kan hanya nubruk-nubruk saja ya. Nah, kita akan buat dia memiliki nyawa. Jadi kalau mengenai batu, maka nyawanya akan berkurang. Kita kembali lagi ke rocket shape. Nah, pertama kita bikin variabel. Nah, variabel di sini kita make a variable. Nah, kita buat variabelnya itu nyawa. Kita klik OK. Nah, nyawa di sini kita awali nyawanya itu ketika awal main, nyawanya itu kita buat dia nilainya tertentu, misalkan ya. Maka di sini kita set ya. Di bawahnya bendera ini. Nah, nyawa ini kita set nyawanya misalkan awalnya 5. Nah, kita klik 5. Oh, sorry. Nah, maka ketika di awal mulai dia akan menunjukkan angka 5. Tapi belum berkurang ya. Maka kita bikin logika baru nih, teman-teman, di bawah. Jadi jika mengenai batu, nah ya, maka nyawanya akan berkurang. Kan seperti itu ya. Jadi jika sensing ini touching, nah, jadi jika roketnya ini touching batu, rocks ya, maka dia nyawanya akan berkurang. Nah, jadi kita bikin operator nih. Nah, jadi kalau variabelnya dulu. Nah, ini ya. Change ini. Change nyawanya. Nah, berkurang 1. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, dia akan berkurang. Tapi ketika 0 jadi minus. Loh. Kan ini jadi minus. Kan nggak bisa ya. Ini minus. Nah, maka biar tidak minus, kita mulai awal lagi dulu ini, kita stop. Nah, maka ketika nyawanya 0, kita pengen dia berhenti. Nah, kita bikin if lagi nih. If, nah, di bawah sini ya, if-nya. Operator ini. Nah, sekarang kalau nyawa, ya variabel nyawanya ini sama dengan 0, kita ini ganti 0. Bulatan ini pilih di variabel yaitu nyawa. Kita, nah, ini kita garet ke sini. Nah, kita tarik ya. Maka akan berhenti. Jadi kontrolnya di sini kita bikin stop all. Nah, jadi dia akan berhenti nih ketika nyawanya sudah habis. Kurang lebih akan seperti ini. Nah, akan berhenti. Bisa juga kalian misalkan pengen kalau mengenai batu itu akan berbunyi. Nah, bisa kita tambahi lagi if di sini. Di sebelumnya nyawa tapi ya, di bawahnya sini. Nah, di bawah sini bolehlah ini kita, nah, ditaruh di bawahnya sini. If touching, sensingnya ini ya, kita buat lagi touching rock, maka dia akan berbunyi. Misalkan berbunyi apa? Play sound. Nah, ini ya. Apa terserah, ini memang soundnya tergantung di sistem ya, atau kita bisa download sendiri. Nah, seperti itu untuk menambahkan. Tapi kita tidak fokus untuk menambahkan, jadi hanya sampai di nyawa ini. Nah, belum untuk menggerakkan laser ya. Nah, seperti itu.
Kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman harus sudah bisa membuat minimal sampai pergerakan nyawa dan juga batu. Kalau batu dirasa terlalu besar, kita bisa kurangi jadi 70. Jadi kita kurangi untuk mengecilkan ukuran dari si batu. Seperti itu ya teman-teman.